masih menjadi misteri tersebut. Apakah perubahan dari tanggal 5 Oktober sampai kemudian menjadi 1187 halaman ini merupakan perubahan substantif yang justru perubahan-perubahan tersebut membawa konsekuensi harusnya undang-undang ini dibatalkan. Prosedurnya sudah tidak benar, substansinya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sudah berkali-kali saya ngomong keren cadas ini, tapi ini ada berita yang menarik ya. Masih undang-undang cilaka atau ciptaker, yaitu soal upaya Setnek untuk mengubah undang-undang atau RUU yang sudah diserahkan DPR. Tanggal berapa ya menyerahkannya? Tanggal 13 Oktober atau 14 Oktober yang lalu. Dan ternyata menurut PKS sebut Setnek usulkan perbaikan 158 poin Omnibus Law sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota Badan Legislasi Balik DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara Setnek mengusulkan perbaikan 158 poin dalam naskah Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker, pertanggal 16 Oktober, berarti setelah draft disampaikan. Sebelumnya, Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draft RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020 kepada Balek, kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya Jumat 23 Oktober. Ini serius nih. Mulyanto menduga perbaikan dan perubahan membuat halaman naskah Omnibus Law kembali berubah ya, dari 812 ke 1187 ya. Diketahui naskah Omnibus Law Ciptaker bertambah menjadi 1187 halaman ya, seperti yang saya sampaikan, dari yang sebelumnya 812 halaman saat diserahkan DPR pada 14 Oktober. Pada 14 Oktober ini pun meragukan ya, apakah 7 hari itu 7 hari kerja atau 7 hari, mungkin 7 hari kerja karena undang-undangnya mengatakan 7 hari. Politikus PKS itu menyebut hilangnya pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dari naskah Ciptaker yang diterima Istana itu memang berdasarkan permintaan penghapusan sesuai keputusan Panitia Kerja atau Panja sebelum Omnibus Law disahkan DPR 5 Oktober. Namun, kata Mulyanto, Ciptaker versi 812 halaman milik DPR hanya menghapus sebagian pasal 46. Ternyata, dalam dokumen 12 Oktober 812 halaman hanya terhapus sebagian, ayat 5-nya saja. Pasal 46 ayat 1-4-nya masih ada, ujarnya. Mulyanto mengatakan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam Omnibus Law Ciptaker selepas disahkan ini karena pembahasan yang dilakukan terburu-buru. Ini sudah disinyalir oleh saya ulangi, sudah disinyalir oleh berbagai pihak, oleh berbagai pihak ya. Ada redaksi yang tidak tepat, substansi yang tercecer, termasuk typo, sehingga perlu diperbaiki. Ini yang juga menjadi pertanyaan publik. Apakah bisa diterima pembentukan undang-undang dengan cara ngebut seperti itu, katanya. Luar biasa. Ini yang ngomong anggota DPR sendiri dan anggota Badan Legislasi sendiri ya. Luar biasa, dia mengkritik dirinya sendiri. Dan kalau ada orang yang tersinggung, aneh juga ya. Sebelumnya,
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak membantah ada perbedaan jumlah halaman Omnibus Law Ciptaker yang diserahkan DPR dengan yang diperbaiki pihaknya. Menurut Pratikno, penambahan menjadi 1187 halaman merupakan hasil penyesuaian format dan pengecekan teknis tulisan. Jangan lupa, pengecekan teknis tulisan ya, itu bisa jadi substantif. Kalau penyesuaian format is okay, karena format itu ya mungkin dari format A4 ke format folio atau sebaliknya dari folio ke format A4 atau format apapun ya, itu bisa mengubah halaman. Tapi kalau teknis penulisan, ini this is a question, justru pertanyaan. Teknis apa yang diubah ya? Pratikno memastikan meski ada perbedaan halaman antara format yang disiapkan Kemensetnek dengan yang disampaikan DPR, substansi dari Undang-Undang Ciptaker tak berubah. Tentang perbedaan jumlah halaman, kami sampaikan bahwa mengukur kesamaan dokumen dengan menggunakan indikator jumlah halaman itu bisa misleading, ujar Pratikno kemarin. Ya sebenarnya mudah sekali Sobat RH sekalian, tinggal dicek ya naskah yang diberikan oleh DPR pada tanggal 14 Oktober lalu dengan naskah yang mungkin dipublikasikan atau diberikan oleh Istana kepada MUI, NU dan Muhammadiyah yang menjadi 1187 halaman. Dari situ akan ketahuan apakah ada perubahan yang substantif atau tidak. Tapi paling tidak sudah diakui kan perubahan yang mendasar yang sudah kita bahas sebelumnya, pasal 46 yang dihilangkan, lalu juga ada penamaan bab dari bab 6A menjadi bab 7A. Dan barangkali juga ada substansi lain yang mungkin tidak dikontrol semua oleh seorang Menteri Sekretaris Negara, apalagi Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin bisa menguasai dan membaca dokumen setebal 1187. Karena saya tahu sebagai orang hukum tidak gampang membacanya. Kita mungkin menguasai hukum tertentu seperti hukum tata negara, tapi hukum lain kita tidak tahu. Tidak mendalam. Jadi Sobat RH sekalian, masih menjadi misteri sesungguhnya. Apakah perubahan dari tanggal 5 Oktober sampai kemudian menjadi 1187 halaman ini merupakan perubahan substantif yang justru perubahan-perubahan tersebut membawa konsekuensi harusnya undang-undang ini dibatalkan. Prosedurnya sudah tidak benar, substansinya berubah-ubah. Tapi memang yang paling adil adalah menyandingkan beragam draft tersebut. Mulai yang 1035 halaman, 1045 halaman, 905 halaman, 802 halaman, 812, dan juga 1187 halaman. Kita kaji secara baik, apakah draft-draft ini adalah draft-draft yang sama secara substantif dan tidak mengalami perubahan yang signifikan karena misalnya hanya untuk membantah apa yang sempat beredar, yang menurut Presiden Jokowi ada 7 hoax di dalam proses pembuatannya. Apakah tidak perubahan-perubahan itu disesuaikan dengan pernyataan yang sudah disampaikan Istana? Jadi Sobat RH sekalian, saya tetap mengatakan kalau dilihat dari prosedur pembentukan undang-undang yang baik, ini jelas sudah menyalahi. Saya mengatakan ini undang-undang yang cacat prosedur, cacat yuridis. Dan secara substansi, kalau dia berubah tidak hanya cacat prosedur atau cacat yuridis, dia menjadi undang-undang yang harus ditolak. Karena yang disahkan atau disetujui dalam rapat paripurna berbeda dengan yang diundangkan. Kalau seandainya terjadi perbedaan tersebut. Makanya saya setuju termasuk usulan dari Muhammadiyah yang mengatakan lebih baik ditunda dulu pemberlakuan Undang-Undang Ciptaker ini. Misalnya 6 bulan ke depan atau setahun ke depan untuk kita kaji kembali, sisir kembali mana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, mana substansi yang dianggap justru tidak diinginkan masyarakat, akan menyengsarakan buruh, akan membuat lingkungan rusak, akan membuat otonomi daerah terganggu, cenderung pada sentralisasi kekuasaan pusat, mengentertain penunggang-penunggang gelap dalam kekuasaan. Tapi
sejauh ini memang pemerintah bergeming untuk mempertahankan ini, untuk melaksanakan ini. Ya mungkin karena sponsor di belakang layarnya besar. Padahal kalau ini ditunda, barangkali ada waktu bagi kita untuk melihatnya secara lebih arif dan bijaksana. Kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Sobat RH sekalian, kalau MK cepat menanganinya dalam hal prosedur formal misalnya dan membatalkan semuanya, maka itu mudah jadinya. Tapi kan pemerintah menjadi rugi. Tapi kalau misalnya menilik materinya satu demi satu yang ribuan halaman tersebut, lalu di-challenge beberapa pasal, maka tidak mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk cepat memutuskannya. Dan ini cenderung menjadi hal yang bertele-tele, hal yang menjadi formalitas yang lama. Padahal begitu undang-undang ini diundangkan, dia sudah berlaku. Para pengusaha yang mungkin diuntungkan dengan undang-undang ini bisa cepat-cepat mengambil tindakan. Kalau ada penunggang gelap dalam kekuasaan, cepat sekali ditindaklanjuti dengan membuat PP misalnya, peraturan pemerintah. Jadi Sobat RH sekalian, perubahan-perubahan ini tentunya tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan bahwa ada undang-undang atau RUU yang berubah setelah diparipurnakan, disetujui bersama joint power antara presiden atau pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tidak benar. Tidak benar prosedur, dan jangan-jangan juga tidak benar substansi yang diundangkan dengan yang disetujui. Nanti saatnya, kalau semua draft itu sudah kita peroleh, kita akan bandingkan dan akan ketahuan apa persoalan yang melingkupi Undang-Undang Ciptaker ini. Sejauh ini sudah banyak keberatan dari para profesor, dari orang lingkungan, dari aktivis buruh, dari para mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi dari sisi pemerintah mengatakan ini bagus. Muldoko mengatakan optimis. Ini bisa menciptakan lapangan kerja dan akan dinikmati. Nah, sekarang ini ada competing argumen antara pihak yang pro dan kontra Undang-Undang Ciptaker ini. Pemerintah sangat yakin ini bagus dan tidak mau menundanya, tidak mau mengeluarkan perpu. Tapi komponen society mengatakan ini buruk. Saya tidak menyarankan bahwa rekonsiliasinya di Mahkamah Konstitusi karena waktunya akan lama. Tapi tidak boleh juga melarang orang yang ingin memperjuangkan ini di ranah Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan uji formilnya bisa menjawab itu. Tapi kalau tidak, ya harus ada terus-menerus perjuangan yang tidak kenal lelah untuk memelototi Undang-Undang Ciptaker ini. Mana substansi yang merugikan rakyat banyak, yang mengkhianati janji kemerdekaan untuk mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan rakyat, dan juga memberikan perlindungan kepada warga negara atau masyarakat banyak. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja soal Undang-Undang Cilaka yang berubah lagi. Dan Setnek sebenarnya juga mengusulkan substansi perubahan itu banyak sekali setelah draft diserahkan dari DPR kepada pemerintah. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu